Nah, kita sini kan ini jarak 3. Udah dapet balok bagian kiri, kita cari reaksi perletakan. Ada yang bisa bantu reaksi perletakan di sini? Misalnya kita mulai dari sigma MB sama dengan sama dengan 0. Jadi yang dimasukin itu apa aja? Beban vertikal. Ya, beban vertikal di titik mana? Titik A. Titik A. Dikali jarak. Jaraknya itu 6 meter. Jadi kita kali 6. Terus apa lagi? Beban merata. Ya, kalau beban merata itu negatif apa positif? Negatif. Ya, negatif. 2 kN 2 setengah Ki 1/2 dikali Ki dikali berapa? 1/2 dikali 3 baru dikali sama berapa coba? Jadi kan kalau beban merata itu harus dikalikan dulu sama luasan si bebannya. Berarti ini 2 dikali 3. Setelah kita dapat hasil kali itu, nanti letaknya itu ada di tengah-tengah si beban merata. Nggak kelihatan. Tengah-tengah beban merata. Berarti jaraknya itu 1,5. Kalau ke titik B berarti jaraknya 4,5. Jadi dikali 4,5. Terus ada apa lagi? Harusnya masih ada satu lagi sih. Ada yang bisa bantu jawab? RS 1 berarti. RS-nya arahnya kemana? Mana yuk? Mana yuk? Ya. Positif. Kalau positif, ya benar. Negatif teh. Positif. Soalnya kalau di Sama searah harum jam ya teh.
Iya, kalau di sini, di yang kita potong tadi, itu arahnya ke atas, si RS1 sama RS2-nya. Kalau di sini, arahnya itu ke bawah. Yang di sini juga ke bawah. Jadi, dari sini ke sini, itu arahnya searah dengan jarum jam. Ditambah RS1 dikali jaraknya itu 1 meter. Jadi, VA sama dengan 1/2 dikali Q-nya, berapa tadi? Q-nya 2. Q-nya 2 dikali 3. Wait. Masa salah? Oh, nggak pakai setengah ya. Soalnya 1,5-nya udah digabung di sini. Jadi ini nggak pakai setengah. Dikali 4,5 ditambah dikurang karena pindah ruas dia jadi berubah tanda. RS-nya tadi itu 4,5 dikali 1. Terus nanti dibagi sama 6. Ada yang udah dapat hasilnya berapa? 6 teh. 6? Ya gitu. 6 dikali 4,5 berapa sih? Saya sih 6 kali 4,5. Ya Allah. 27. 27 dikurang 4,5 dibagi 6. Bener gua ada breakfast terus. Enggak tahu. Sorry ya. 27 dikurang 4,5 dibagi 6. 22,5. Ya tadi jawab berapa? Oh, jadi 3,75 teh. Kan si 22,5 itu dibagi 6. 22,3. Ya, itunya kan dibagi 6. Ini kenapa sih? 27 dikurang 4,5 sama dengan 22,5. Oh iya, belum dipencet sama dengan 3,75 ya? Oke. 3,75. Terus habis ini selesai.
Selanjutnya kita cari yang MA sama dengan 0. Ada yang bisa bantu lagi? VB kali 6 kita mulai dari yang paling jauh ya. RS1 dikali 7 dikurang VB dikali 6 ditambah I dikali 3 dikali 1,5. Satu koma lima. VB sama dengan 4,5 dikali 7 ditambah Q kali 3 dikali Q kali 3 6. 6 dikali 1,5. Ini nanti aja. VB sama dengan 1,5 dikali 7 31,5 ditambah 9 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 5 ditambah 9 dibagi 6. VB sama dengan 6,75. Nah, setelah itu kita kontrol terlebih dahulu. Punten teh itu bukannya -6 ya? Kan pindah ruas. Oh, enggak. Nah, ini kan si VB-nya yang negatif. Oh iya teh. Nah, jadi aku pindahin VB-nya yang pindah ruas jadi positif. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikoreksi? Ya, ya. Apa sih?
Kita kontrol dulu. Jadi kontrolnya itu reaksi yang ke atas, reaksi vertikal yang ke atas harus sama dengan reaksi vertikal yang ke bawah. Di sini reaksi vertikal yang ke atas itu ada VA sama VB. VA ditambah ini terus VA ditambah VB harus sama dengan I dikali 3 ditambah RS1. VA 3,75 ditambah 6,75 harus sama dengan 6 ditambah 4,5. Sama kan ya? Hasilnya 10,5. Berarti perhitungannya yang ini udah benar. Sampai sini paham? Paham teh. Oke. Kita lanjut ke gaya dalam. Hitungan gaya dalam. Jadi, sebelum menghitung gaya dalam, kita harus ada asumsi atau bisa dibilang juga perjanjian arah. Nah, kalau misalnya arahnya ke kiri atas. Nih, kalau misalnya gaya normal, kalau kita ngelihatnya ke arah kiri, itu gaya normalnya ke arah kiri, gaya lintangnya ke arah atas. Positifnya ini ya maksudnya ya. Yang positifnya itu ini gaya lintangnya ke arah atas, momennya searah jarum jam yang kita anggap positif. Kalau misalnya kita ngelihat baloknya itu ke kanan, sebaliknya. Jadi kalau gaya normal itu ke arah kanan, gaya lintang ke bawah, momen berlawanan arah jarum jam yang positifnya. Di balok sebelah kiri ini, kita bakal ngelihat ke arah kiri semua. Jadi yang kita pakai itu yang ini. Nah, yang itu. Jadi di dalam perhitungan gaya dalam itu, karena itu baloknya ini ya. Nah, kita itu
ada syarat pembagian section interval. Jadi pembagian interval itu dibagi berdasarkan perubahan beban. Nah, dari 0 sampai 2, sampai 3, itu ada beban merata. Jadi itu kita anggap interval 1. Interval 1. Dari 3 ke 6, itu nggak ada beban lagi. Jadi kita anggap interval 2. Dari 6 ke 7, karena ada perletakan, jadi pasti ada perubahan. Di sini kita anggap interval 3. Nah, setelah itu, pertama kita hitung yang ada, gaya dalam yang ada di interval 1. Ada gaya normal. Nah, NX kan ya. NX itu dilihat dari NX itu, gaya normal itu adalah gaya yang sejajar dengan balok. Jadi gayanya itu ada di sini. Gayanya tuh arahnya ke sini. Nah, arahnya tuh gini. Kalau lintang itu tegak lurus. Jadi begini nanti. Jadi dia begini. Pengaruhnya itu, arahnya itu begitu. Karena itu, di NX kita pakai sigma horizontal. Sigma horizontal H sama dengan 0. NX, karena di sini nggak ada gaya horizontal, HA harusnya di HA itu, ini kan kalau di sini perletakan itu ada HA-nya, tapi HA-nya kan 0. Jadi NX sama dengan HA sama dengan 0. Gitu. Ini habis itu kita hitung gaya lintang. Karena gaya lintang itu arahnya tegak lurus, jadi kita pakainya yang sesuai arah itu. Arahnya tegak lurus, vertikal. Kita pakai sigma I sama dengan 0. Nah, LX kan kalau ke atas, di sini di perjanjian tadi kalau ke atas itu positif ya. Berarti di sini kan ada, di sini tuh ada RVA. Ada VA. Jadi ditambah VA. Terus di sini juga ada Q yang arahnya ke bawah. Berarti negatif. Negatif Q
dikali X sama dengan 0. X sama dengan Q tadi berapa? Q tadi 2. Nah, langsung kita masukin aja di sini. 2 dikali X dikurang V A. Sampai sini paham? Paham, Teh. Oke. Nah, VA-nya tadi berapa ya? VA tadi 3,75, langsung dimasukin aja. 3,75. Nah, dari rumus ini kita cari biar gampang per 1 meter aja. L misal X sama dengan 0. Jadi LX sama dengan 2 dikali 0 dikurang 3,75 sama dengan 0 dikurang 3,75 min 3,75. Selanjutnya X sama dengan 1. LX sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3,75 sama dengan min 1,75. X sama dengan 2 X sama dengan 2 dikali 2 dikurang 3,75 sama dengan 4 dikurang 0,25. X sama dengan, karena ini sampai 3, jadi udah sampai 3 kita stop ngitung LX-nya. LX sama dengan 2 dikali 3 dikurang 3,75 sama dengan 6,2,25. Begitu buat nyari gaya lintang. Dapat dipahami? Ya, paham, Teh. Berarti itu kalau misalnya langsung aja gitu. Gak usah pakai X sama dengan 1, X sama dengan 2. Dia langsung ke X sama dengan 3. Bisa gak? Sebenarnya bisa aja, tapi kalau ngegambar itu kan bisa sih, asalkan kalian itu sesuai sama skala ngegambar manualnya, itu pasti dapat. Nanti tuh kalau beban merata biasanya miring begini si LX-nya, si L-nya, gaya lintangnya itu pas digambar. Asalkan gambarnya bener dapat aja sih. Kalau misalnya mau, ini kan supaya lebih detail aja gitu. Ya, siap Teh.
Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Buat yang sekarang, buat yang momen udah mau jam 5. Kasihan yang belum beli bukaan. Kamu kasihan. X sama dengan ini gaya momen. Kalau segini masih kelihatan nggak? Apa harus di zoom lagi? Bisa. Oke. Nah, kalau gaya momen sebenarnya sama aja sama gaya lintang. Cuma bedanya kan kalau momen itu gaya dikali jarak. Udah, itu aja bedanya. Jadi dimasukin ke rumusnya itu M sama dengan 0 kan. M sama dengan 0. Nah, MX sama dengan, kita lihat di sini. Nah, di sini. Di sini kan ada di sini ada VA. Di sini ada key. Yang kita tinjau itu dari sini, gaya momen dari sini ke titik XX ya. XXX di sini. Jadi MX itu sama dengan VA dikali X dikurang Q kali 3, anggap aja Q besar. Jadi Q besar itu sama dengan 6, Q kali 3. Enggak, salah. Q ditambah Q dikurang Q dikali X. Karena Q-nya sesuai jarak. Q dikali X. Setengah X dikali setengah X. 1/2 X. Jadi MX sama dengan VA itu 3,75 dikali X dikurang Q 2. Karena X-nya ada 2. Ini karena X ada 2, ini juga 2 dibagi 2 itu 1, langsung aja 1 X pangkat 2 X kuadrat. 1 dikali X kuadrat. Paham nggak? Oke. Oke, jadi ini udah dapat rumus si MX. Tinggal dikali-kalikan sesuai X-nya kayak yang ini, si LX. Coba kalau MX X sama dengan
X sama dengan 0. MX sama dengan 3,75 dikali 0 dikurang 1 dikali 0 kuadrat 0 kuadrat sama dengan 0. X sama dengan 1. X sama dengan 1,5. Mana dia? MX sama dengan 3,75 dikali 1,5 dikurang 1 dikali 1,5 pangkat 2 sama dengan 5,625 dikurang 2,25 sama dengan 3,375. X sama dengan 3. Dan X sama dengan 3,75 dikali 3 dikurang 1 dikali 3 pangkat 2. Unmute deh. 11,25 dikurang 9 sama dengan 2,25. Begitu. Kalau ini siapa tadi yang nanya? Sanjaya ya? Kalau gaya momen itu harus lebih detail sih. Kalau di beban merata, soalnya nanti dia itu bakal melengkung gini. Jadi kita harus tahu momen maksimalnya. Biasanya di tengah. Sampai sini dapat dipahami? Siap paham. Buat yang interval 2 bisa interval 2, interval 3 bisa dikerjain sendiri. Sama kalau salahnya sama.
Soalnya udah jam 5, mau ngejelasin yang ini lagi. Yang gaya batang. So, kalau ada gambar gimana deh? Kalau yang interval Oh 2 iya, itu gambar nggak ya. ada gaya. Jadi nanti tuh kayak gimana? Kalau interval 2, mana ya? Bentar. Nah, kalau interval 2, itu dari, kita kan hitungnya dari sini ke sini. Tapi, kita tetap mengikut sertakan yang ini. Soalnya kalau ini, kita ngelihatnya gini, yang ini, yang interval 2, kita lihatnya gini. Jadi, si beban merata itu masih masuk. Oh iya teh. Nanti tuh sampai sini. Nah, kalau LX positif itu di atas, ke atas ini positif. Kalau negatif itu ke bawah. Misalnya ini 3,75. 3,75. Nanti di akhir sini di bagian akhir sini di X sama dengan 3 itu naik ke atas 2,25 itu nanti di garis begini. Nah, yang ini dikasih tanda negatif, ini positif. Kalau buat yang momen, sebaliknya yang negatif itu ke atas, positif itu ke bawah. Jadi di sini kan positif ya. Ini positif semua. Jadi gambarnya itu bakal ini 0. Ini 3 tuh di sini. Gini. Nah, nanti kalau misalnya perhitungan yang di interval 2 itu benar, pasti X sama dengan 0-nya itu 2,25. Sama kayak MX di interval 1 yang X-nya sama dengan 3. Jadi nanti di sini dia bakal ngelanjut gitu. Begitu. Paham nggak? Siap teh, paham. Oke. Nah, kalau yang ini, interval 2, LX-nya itu pasti lurus nanti. Lurus begini. Pokoknya begitu. Lanjut ke gaya batang. Udah lapar kayaknya. Jam segini. Udah pada beli bukaan? Belum teh, nanti aja makan. Wah, lihat sekali. Mereka salah. Mana ya tadi ya?
Ada di AutoCAD tapi AutoCAD-nya nggak masalah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Halo? Enggak ada teh. Sebentar ya. Wait. Ini bakal kebuka terus kah sih? Apa? Yang jendela error itu bakal kebuka terus kah? Iya, selama kamu buka AutoCAD itu apa ada? Tinggal dieksesin aja. Hmm. Hmm. Muncul nggak? Muncul teh. Oh, ada iklan gitu. Jadi kan tugas yang nomor 3 itu udah ada apa ya, ukuran-ukurannya. Jadi buat tahu sudutnya pakai AutoCAD aja. Mending pakai AutoCAD aja. Gampangnya kayak gini nih. Ini yang sesuai sama nomor 3. Kalau yang ini buat contoh apa yang sesuai sama tugas kalian aja ya. Ada yang sesuai sama tugas kalian aja. Cancel. Nah, kalau untuk cari gaya batang itu ada syarat-syaratnya juga. Kalian biasanya sama Pak Budi pakai perbandingan batang atau pakai sudut? Duanya. Dengan batang teh bisa. Kita pakai sudut aja ya. Jadi pakai sin cos. Cara nentuin sin cosnya paham nggak?
Halo. Dari kemana ya sin cos? Buat cara nentuin sin cosnya paham nggak ya? Saya kurang paham teh. Jadi, pertama, kita lihat dulu yang mana yang cuma 2 batang yang nggak diketahui. Kalau di sini, bisa dimulai dari sini, atau bisa juga dimulai dari sini. Kita bakal mulai dari sini. Nah, ini tuh, jadi begini, kalau dipisahin, sudutnya kan di sini ya. Jadi, cos itu Masing-masing 90. cos itu di sini. Garis yang membentuk sudut. Ini kan sudut, ini ada garis. Berarti kalau mau cari horizontal, itu cos. Sedangkan sin itu dipakai buat nyari garis yang di hadapan si sudut. Sudut di sini yang mau dicari itu vertikalnya. Jadi nyarinya itu pakai sin karena dia ada di hadapan sudut. Kalau cos itu yang membentuk sudut. Nah, cos itu. Nah, mana dia tadi sih? Tadi kan kita udah tahu sudutnya itu 63 derajat. Nah, yang di sini itu 63 derajat. Jadi, kita carinya itu sesuai sama vertikal, horizontal. Cuma 2 itu. Buat yang vertikal, itu persamaannya V sama dengan 0. Kayak biasa. Nah, kita lihat gaya mana aja, batang mana aja yang arahnya vertikal. Kalau di sini tuh kan ini ada beban ya. Beban itu kayaknya sama kayak yang ini. Jadi itu satu arahnya ke bawah, berarti -1. Ada RV juga. Itu arahnya ke atas. Nah, yang miring, karena mau kita arahkan jadi vertikal, jadi
itu ditambah tambah apa? Ditambah sin 63. S1 sin 63 derajat sama dengan 0. Nah, yang mau dicari kan S1. Jadi S1 tetap di sini. Sama dengan dipindah ruaskan si A min si A ditambah 1 dibagi sin 63. S1 sama dengan si A-nya itu kan ini ada gaya 1 ditambah 2, 3, tambah 2, 5, sama ini 1, 6, dibagi 2, 3. Jadi VA 3, VB 3. Jadi min 3 ditambah 1 dibagi sin 63 itu 0,891. S1 sama dengan 2,245 minus ya min 2, selanjutnya kita cari yang horizontal. H sama dengan 0. Kita lihat batang mana aja, gaya mana aja yang arahnya horizontal. Itu ada S1 cos 63 ditambah S2. Sama 0. S2 sama dengan min S1 cos 63. S2 sama dengan satu koma 02. On. Wah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa teh. Bisa teh. Buat batang-batang selanjutnya juga gitu, dicari dulu yang mana yang cuma 2 batang yang tidak diketahui. Jadi kalau di sini tuh, ini kan 1 sama 2 udah diketahui. Kalau kita ke C, di C itu masih ada 3 batang yang belum diketahui, jadi kita nggak bisa ke C dulu. Karena itu kita ke join E terlebih dahulu, karena yang tidak diketahui itu cuma 2 batang. Cara nyarinya juga
disesuaikan sama arah vertikal dan arah horizontal. Gitu sih. Kalau buat sudut kayak tadi di AutoCAD aja dilihatnya. Teman-teman, karena waktunya udah mepet sama maghrib ya, jadi dari pemateri, dari Teh Eji, dicukupkan, dicontohkan untuk 1 titik. Sebelumnya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak yang masih belum terlalu paham atau yang masih ingin dijelasin sedikit lagi gitu? Boleh langsung aja on mic. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang mau Udah saya cukup sih Teh. Oh iya, cukup ya. Kalau sudah cukup, kita sebelum sesi dokumentasi mungkin ada pemaparan sedikit info dari program kerja pionir yang lain yaitu BRICS. Untuk Kang Dava dipersilakan. Halo. Suara saya kedengaran tidak? Mungkin sebelumnya. Kedengaran Kang. Ya mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini mungkin sebentar aja menjelaskan dari salah satu proker pionir yang satunya yaitu BRIC, di mana BRIC itu memberikan informasi dan pendampingan lomba. Nah bisa aja dicek langsung di link Pionir HMTB. Kemudian untuk kali ini, sesi kali ini mungkin di sini saya akan memberitahu untuk lomba terbaru nih, yaitu dari Universitas Negeri Malang, yang mana ada yang pertama itu ada Public Building Design Civico 2025. Itu pendaftarannya masih sempat ya dari tanggal 1 sampai 30 Maret 2025. Kemudian untuk pengumpulan desainnya itu dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 5 April 2025. Kemudian untuk pengumuman finalis itu dari 15 April 2025. Kemudian untuk presentasi finalnya itu tanggal 3 Mei 2025. Untuk awardingnya itu tanggal 4 Mei 2025. Kemudian ada lomba yang kedua yaitu Smart City Innovation. The Day SCI Challenge-nya tanggal 4 Mei 2025. Kemudian ada lomba yang ketiga yaitu Civigraph poster atau poster Civico, poster Civico 2025. Itu pendaftarannya masih lama dari 1 Maret sampai 1 April 2025.
Kemudian untuk pengumpulan posternya itu udah tanggal 1 Maret sampai 5 April 2025. Kemudian untuk pengumuman juara itu dari tanggal 28 April 2025. Jadi mungkin jika teman-teman ada yang tertarik untuk mengikuti perlombaan, bisa menghubungi OA WhatsApp Pionir gitu. Mungkin dari saya kecepatan gitu ya. Bisa langsung aja ke OA-nya gitu. Atau ke Linktree untuk mengetahui lomba-lomba tersebut. Nanti dari kita akan mendampingi mulai dari pencarian dosbim dan penentuan jadwal asistensi gitu. Mungkin segitu aja dari program kerja BRIC. Saya kembalikan lagi ke Yerin. Oke, baik. Terima kasih Kang Dava atas informasinya. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya sebelum saya tutup. Boleh on cam dulu semua teman-teman. Langsung saya hitung saja ya. Untuk layar pertama 1, 2, 3. Untuk layar kedua 1, 2, 3. Dan layar terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada materi Teh Eji dan juga teman-teman semua yang udah hadir di kelas tambahan ruang akademik di hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan juga survei kepuasannya yang sudah dikirim di chat. Dan juga semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga mengerti ya, dapat dimengerti. Semoga perkuliahan kalian juga berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Terima kasih Kang.